Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Husin selaku dosen perpajakan, dan tak lupa teman-teman semua yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 2 pertemuan kelima yang terdiri dari Sepni, Herta, Kiki, Ella, dan Iwan. Di sini kami akan membahas materi mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan. Prinsip dalam sistem self-assessment adalah bahwa wajib pajak atau biasa disingkat dengan WP diwajibkan untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri melalui surat pemberitahuan atau biasa disingkat dengan SPT yang disampaikannya. Penerbitan sesuatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. Masuk ke fungsi ketetapan pajak. Di sini ada 5 poin. Ketetapan pajak berfungsi sebagai: yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT-WP. Yang kedua, sarana untuk menagih, mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Dan yang terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang. Masuk ke jenis ketetapan pajak. Apa sih yang dimaksud dengan jenis ketetapan pajak? Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya apa yang dimaksud dengan jenis ketetapan pajak. Jenis ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak. Sudah tertera teman-teman, di sini ada jenis ketetapan pajak terdiri dari 6 poin. Yang pertama, surat tagihan pajak atau biasa disingkat dengan STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa disingkat SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa disingkat dengan SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa disingkat dengan SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau biasa disingkat dengan SKPN. Dan yang keenam, surat pemberitahuan pajak terutang atau biasa disingkat dengan SPPT. Teman-teman bisa baca sendiri untuk pengertiannya masing-masing jenis ketetapan pajak ini ya teman-teman. Sudah tertera di PowerPoint. Masuk ke penyebab terbitnya STP. Yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Dan yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Yang keenam, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Masuk ke penyebab terbitnya SKPKB. Di sini ada 5 poin. Yang pertama,
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Masuk ke penyebab terbitnya SKPKBT. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari data yang sebenarnya. Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah. Masuk ke penyebab terbitnya SKPLB. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Masuk ke penyebab terbitnya SKPN. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Penyebab terbitnya SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak atau biasa disingkat dengan SPOP. Pelunasannya paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jika terlambat, dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan. Masuk ke daluarsa penetapan pajak. Jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak untuk daluarsa penetapan pajak. Jangka waktu 10 tahun untuk penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Oke, tadi sedikit pembahasan mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketetapan pajak berfungsi sebagai yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPTWP. Yang kedua, sarana untuk menagih, mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang. Dan jenis ketetapan pajak di sini ada 6. Yang pertama, surat tagihan pajak atau biasa disingkat dengan STP.
Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa disingkat dengan SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa disingkat dengan SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa disingkat dengan SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau biasa disingkat dengan SKPN. Dan yang keenam, surat pemberitahuan pajak terutang atau biasa disingkat dengan SPPT. Demikian untuk pembahasan dari kelompok 2 mengenai materi penetapan dan ketetapan pajak. Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.